Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami mimpi. Banyak dalam ayat Al-Quran dan riwayat Nabi yang bercerita tentang mimpi. Seperti dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 yang mengisahkan mimpi Ibrahim ketika ia diharuskan menyembelih putranya Ismail. Ada juga dalam surah Al-Fat ayat 27 mengenai mimpi Rasulullah sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejumlah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau hayalan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisrokan. Di antaranya, yang pertama, aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan yang amat mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan azab kubur yang amat mengerikan. Namun ia diselamatkan karena wudhunya yang sempurna. Yang ketiga, aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis-iblis terlaknat. Namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat azab. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka ia dilepaskan dari siksaan itu. Yang kelima, aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat berat. Namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itu datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. Yang keenam, aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali ia datang, lalu dia diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna, menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. Yang ketujuh, aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. Yang kedelapan,
Aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku. Lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya. Lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. Yang kesembilan, aku melihat umatku sedang menepis-nepiskan percikan api yang mengenai mukanya. Namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian mimpi-mimpi yang dialami Rasulullah SAW. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk untuk peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.